Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Kami juga akan membahas fenomena sosial aksi tawuran antara anggota geng motor makin brutal dan seakan jadi komoditi konten media sosial dengan menyiarkan langsung di media sosial. Kita akan membahasnya dengan psikolog Sani Budianti. Selamat siang, Ibu Sani. Selamat siang. Ya Ibu Sani, ini fenomena melive-kan konten untuk kekerasan. Sebenarnya apa sih Bu yang bisa membuat mereka ini menjadi ajang pembuktian di media sosial kalau mereka ini bahkan melakukan kekerasan? Iya, memang kalau kita tahu karakter anak muda atau anak remaja adalah mencari pengakuan. Semakin viral, semakin diakui, semakin mereka merasa ada kepuasan yang terpenuhi. Namun hal ini salah. Mereka menyalahgunakan di era digital ini menjadi suatu ajang live yang bisa dipertontonkan walaupun itu menyangkut kekerasan atau bahkan tindak pidana. Namun yang mereka hanya pikirkan adalah egosentris saja, hanya berpusat pada keinginan dan kepuasan mereka adalah untuk diviralkan. Mereka tidak peduli apakah ini akan meresahkan masyarakat atau bahkan yang paling parah lagi bisa ditiru oleh komunitas lainnya yang akan mengikuti hal tersebut walaupun korbannya mungkin saja bisa berjatuhan begitu. Ya, dan kalau kita lihat pelakunya memang Ibu Sani ini kebanyakan adalah kalangan remaja yang bahkan ini gemar juga untuk menyiarkan secara langsung hal-hal nyeleneh, berbuat nekat agar dianggap. Beberapa kali juga ada beberapa kasus misalnya seperti live saat akan melakukan bunuh diri dan juga hal-hal negatif lainnya disiarkan melalui media sosial. Bagaimana cara agar bisa meminimalisir hal ini bisa terjadi, Bu Sani? Ya, saya setuju apabila memang aparat langsung terjun langsung untuk mengamankan dan memberikan shock terapi begitu ya. Namun kita harus tahu shock terapi tidak membuat mereka berubah. Bahkan kadang-kadang mereka bisa lebih lagi meledak-ledak atau secara emosional melakukan hal yang berlebihan atau lebih viral lagi ya, yang mereka akan mendapat pengakuan lebih lagi gitu. Nah di sini yang terpenting juga adalah bagaimana melakukan pembinaan. Bahwa kita tahu bahwa di remaja ini perlu penyaluran minatnya, penyaluran kegiatan secara positif. Kalau kita lihat di komunitas ini sebenarnya bisa saja kita giring ke arah yang lebih positif apabila leadernya juga positif. Namun apabila ada informal leader yang mengarahkan mereka untuk ugal-ugalan, maka membernya pun akan ikut karena kita tahu anak remaja pun mudah terpengaruhi. Maka kita harus cari strategi bagaimana membina para leader ini untuk diarahkan hal yang positif. Tentunya tidak terlepas dari orang tua, kemudian juga dari sekolah dan komunitas di masyarakat yang kita galakkan secara positif gitu ya, agar semangat yang ada menjadi lebih optimal dan lebih produktif begitu. Nah, berbicara mengenai strategi ini Bu Sani, kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh pihak keluarga, masyarakat, atau bahkan platform media sosial untuk mengajarkan kepada para penggunanya ini khususnya remaja untuk berbijak dalam bermedia sosial, Bu Sani? Ya, yang pertama tidak memviralkan hal-hal yang negatif. Karena kalau kita tahu sekarang yang makin viral kemudian makin disosialisasikan. Inilah yang repot karena kita bukan membendung malah mensosialisasikan dan secara tidak direct, tidak langsung, kita justru mengajak mereka melakukan hal yang sama begitu. Oleh karena itu sekarang strateginya stop, tidak memviralkan hal-hal yang membahayakan atau membuat negatif. Kemudian yang kedua tentunya bagaimana hal-hal yang positif justru diviralkan. Bagaimana mereka misalnya ada perlombaan, prestasi atau menciptakan hal-hal produk-produk yang baik, inilah justru ditampilkan begitu. Nah oleh karena itu mari orang tua kita mari mengajak para remaja untuk melakukan kegiatan positif, mencari kesempatan yang ada. Banyak sekali sebenarnya kegiatan yang bisa dilakukan yang bermanfaat. Kenapa harus hal-hal yang negatif? Dan sekolah juga jangan lupa juga berperan penting di sini dalam memberikan kesempatan mereka untuk melakukan kegiatan positif melalui perlombaan-perlombaan yang positif yang mereka minati begitu. Baik, Bu Sani, lantas apakah perintah tembak di tempat ini bisa memberikan shock terapi bagi geng motor agar mungkin mereka bisa tidak mengulangi lagi kegiatannya dan juga memberikan kegiatan lebih positif? Ya, shock tembak di tempat mungkin memberikan efek jangka pendek ya, mungkin takut, mungkin kemudian dia berhenti sebentar, tapi tidak memberikan efek jangka panjang. Oleh karena itu tindakan shock terapi untuk tembak di tempat tidak menjadi
salah satu strategi untuk bermanfaat di jangka panjang. Tetap ada pembinaan. Mungkin ketika ditangkap diberikan dialog, kemudian diarahkan. Karena kalau kita lihat komunitas geng motor ini banyak sekali. Bayangkan kalau mereka diarahkan ke hal yang positif, ke perlombaan. Misalnya lomba motor dengan dengan kondusif begitu, rasanya justru ini akan memunculkan anak-anak remaja yang berprestasi begitu, dan bisa memberikan mungkin nama Indonesia di ajang internasional lebih baik lagi begitu. Baik, tentunya perlunya ada pendampingan dari orang tua agar anak-anak bisa diarahkan ke arah yang lebih positif. Terima kasih Ibu Sandi Budiantini sudah bergabung bersama kami dalam Newsline Metro TV.